Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai Business Expansion Strategi dari PT Karya Sejati Blora yang beranggotakan saya Ananda Putri Widirahmawati dengan NIM 220414037. Dengan saya Reta Arsil Ferreira Yefrida dengan NIM 220414057. Dengan saya Udurvani Situmorang dengan NIM 220414066. Dan saya Wisnu Adi Wijaya dengan NIM 220414067. Selanjutnya, sekilas mengenai profil perusahaan. PT Karya Sejati Blora adalah perusahaan furnitur kayu jati internasional yang ada di Desa Badong Kidul, RT 1 RW 5, Kelurahan Klopo Dhuwur, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Perusahaan ini berfokus utama pada perdagangan furnitur kayu jati dengan proses produksi yang teliti, penggunaan teknologi yang modern, dan kualitas kayu jati yang dihasilkan dari hutan jati di Blora membuat perusahaan ini dapat memproduksi furnitur kayu jati yang berkualitas tinggi serta dapat bersaing di kancah internasional. Latar belakang mengapa kami tertarik ingin mengekspor kayu jati atau furnitur dari Indonesia atau dari Blora ke negara Singapura, karena berdasarkan data yang ditampilkan dalam gambar tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan ekspor produk wooden furniture atau perabotan kayu ke Singapura. Saat ini ekspor aktual produk tersebut dari Indonesia ke Singapura hanya mencapai 6,5 juta dolar, jauh di bawah potensi ekspor yang diperkirakan sebesar 108 juta dolar. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat 101 juta dolar peluang ekspor yang belum dimanfaatkan. Angka potensi ekspor sebesar 108 juta dolar menunjukkan bahwa permintaan di pasar Singapura terhadap produk perabotan kayu cukup tinggi. Namun, di Indonesia baru mampu merealisasikan sekitar 6% dari potensi tersebut. Dengan demikian, terdapat peluang yang sangat besar bagi eksportir Indonesia untuk meningkatkan ekspor produk ini. Selanjutnya, mengenai potensi kayu jati pada daerah Blora akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya, mengapa kita memilih kayu jati dari Blora? Karena menurut dari Patra Jateng, potensi kayu jati Blora terkenal sangat bagus. Apalagi Blora sudah lama dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kayu jati terbaik di Indonesia. Jadi potensi kayu jati Blora ini tidak hanya menjadi andalan ekonomi lokal, tapi juga berkontribusi signifikan terhadap pendapatan ekspor nasional. Lanjut. Untuk selanjutnya ada analisis pasar target. Pasar furniture Singapura sangat terbuka untuk produk premium dengan konsumen yang memiliki daya beli tinggi dan lebih mengutamakan kualitas, desain, dan keberlanjutan. Menurut ekspor potensial MAP, Singapura termasuk dalam negara dengan potensi permintaan furniture berbahan kayu jati yang tinggi. Hal ini didukung oleh daya beli masyarakat yang kuat dan tren gaya hidup mewah di kota tersebut. Singapura juga merupakan pintu gerbang bagi pasar Asia Tenggara, sehingga ekspansi ke negara ini membuka peluang untuk memasuki pasar-pasar lain di wilayah ini. Untuk selanjutnya, analisis pastel. Analisis pastel merupakan gambaran tentang faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan ekspansi ke pasar Singapura.
Yang pertama ada politik. Menurut data yang dirilis oleh Transparansi Internasional mengungkapkan bahwa indeks persepsi korupsi Singapura tetap stabil di angka 85 poin dari 100 poin. Ini adalah nilai tertinggi yang diperoleh di antara negara di Asia Tenggara. Menurut data tersebut, kita bisa tahu bahwa Singapura memiliki indeks korupsi yang cukup rendah. Singapura memiliki tingkat korupsi yang cukup rendah sehingga kita sebagai eksportir lebih aman untuk ekspor ke negara Singapura. Untuk yang kedua ada ekonomi. Menurut data dari World Bank pada tahun 2021, Singapura tercatat sebagai negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di kawasan ASEAN, yaitu sebesar 64.000 US dollar. Angka ini menempatkan Singapura di posisi pertama di antara negara-negara ASEAN lainnya. Tak hanya unggul di tingkat regional, Singapura juga menduduki peringkat ke-12 dunia dalam hal pendapatan nasional bruto per kapita. Selain itu, Singapura juga negara paling kompetitif di dunia berkat tenaga kerja yang terdidik, terampil, dan termotivasi untuk berkontribusi dalam sektor industri. Faktor ini menjadikan Singapura sebagai contoh sukses dalam membangun ekonomi maju dan berkelanjutan. Untuk analisis PESTEL yang ketiga adalah sosial. Berdasarkan data dari HDI Human Development Index, Singapura menjadi negara dengan pertumbuhan SDM terbaik di ASEAN pada tahun 2022. Hal ini terlihat dari skor IPM yang mencapai 0,949 poin, penempatan Singapura pada urutan ke-9 dari 193 negara yang dianalisis secara global. Skor yang tertinggi tersebut menunjukkan keberhasilan Singapura dalam menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi yang mendukung peningkatan kualitas hidup warganya. Untuk analisis keempat, yaitu teknologi. Berdasarkan laporan data Block Development Index 2023 tahun ITU, dari ITU International Telecommunication Union in Singapura menempati peringkat pertama dalam pembangunan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK di ASEAN dengan skor tertinggi yaitu 97,4. Dukungan pemerintah di bidang teknologi dan jaringan internet berkecepatan tinggi menjadi Singapura sebagai pimpinan transformasi digital di kawasan ASEAN dalam pengembangan infrastruktur digital, akses internet yang luas, serta adopsi teknologi di bagian sektor. Untuk analisis PESTEL yang kelima, lingkungan. Berdasarkan data di samping, Singapura menempati peringkat pertama sebagai negara paling ramah lingkungan di kawasan ASEAN. Singapura mendapatkan skor tertinggi yaitu 53,8 dari 100 poin di tahun 2024. Singapura meraih skor 65,8 poin dalam aspek kesehatan lingkungan seperti kualitas hidup, udara, dan air bersih. Singapura juga meraih skor 55,9 poin dalam aspek ketahanan lingkungan dan menilai upaya negara dalam melindungi SDM serta menjaga ekosistem. Singapura di garis depan upaya keberlanjutan di kawasan ASEAN Tenggara mencapai komitmennya dalam menjaga lingkungan hidup melalui kebijakan dan tindakan yang nyata. Untuk analisis PESTEL yang ke-6, hukum. Hukum di sini ada hukum dan regulasi ekspor di Singapura. Yang pertama, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155 PMK 04 2022. Yaitu peraturan ini mencangkup aspek yang melibatkan ekspor seperti klasifikasi barang,
yang harus sesuai dengan aturan tertentu, prosedur ekspor yang harus diikuti, serta membayar pajak yang sesuai. Untuk peraturan yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023. Peraturan ini menciptakan pelaporan dan kepatuhan data yang ketat dalam proses ekspor. Hal ini berguna untuk memantau prosedur yang diperlukan dalam mematuhi aturan yang berlaku demi memastikan kelancaran perdagangan internasional. Untuk peraturan ketiga, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 dan Nomor 23 Tahun 2023, peraturan ini melibatkan barang yang dilarang untuk diekspor serta berbagai kebijakan yang berlaku. Pelaku bisnis yang terlibat dalam ekspor harus mematuhi peraturan ini untuk menghindari konsekuensi hukum yang dapat merugikan seperti sanksi atau penyitaan barang. Baik, lanjut untuk kompetitor utama. Untuk kompetitor utama sendiri itu ada IKEA dan ada Da Vinci Holding. Untuk IKEA sendiri, meskipun IKEA lebih dikenal dengan produk furnitur massal dengan harga terjangkau, mereka ini juga menawarkan produk furnitur kayu yang memiliki kehadiran yang kuat untuk Singapura. Untuk yang kedua ada Da Vinci Holding atau Da Vinci Furniture, yakni furnitur di Singapura yang dikenal dengan sebagai salah satu pengusaha kayu terbesar dengan reputasi yang kuat dalam industri furnitur dan produk kayu berkualitas tinggi. Untuk peluang dan ancamannya sendiri, yang pertama ada permintaan tinggi untuk produk ramah lingkungan. Untuk peluang yang pertama ini, Singapura sangat mengutamakan keberlanjutan dan produk yang ramah lingkungan, yang menjadi nilai jual utama bagi produk furnitur kayu jati. Untuk peluang yang kedua, Pusat Perdagangan Asia Tenggara berfungsi sebagai hubungan perdagangan di Asia Tenggara yang membuka peluang untuk ekspansi ke pasar negara-negara tetangga Singapura. Untuk yang ketiga, ada tren desain premium, yang dimana pasar Singapura mengutamakan desain premium dan elegan yang sesuai dengan karakteristik furnitur kayu jati di Blora. Untuk ancamannya sendiri ada yang pertama, yakni persaingan ketat dengan produsen global, yakni Singapura mengimpor furnitur dari berbagai macam negara seperti China, Malaysia, dan Eropa yang menawarkan produk dengan harga dan desain yang bersaing. Untuk yang kedua, ada standar dan regulasi yang ketat, yang dimana Singapura memiliki standar yang tinggi dalam hal kualitas dan legalitas produk. Nah, produk kayu yang tidak memenuhi regulasi ini seperti standar keamanan atau lingkungan bisa saja ditolak karena apabila ingin masuk ke pasar Singapura. Untuk yang terakhir ada fluktuasi harga bahan baku dan biaya logistik. Untuk harga kayu sendiri seperti bisa berfluktuasi dan berpengaruh harga jual dan margin keuntungannya. Biaya pengiriman dan pajak impor juga bisa menjadi faktor utama yang meningkatkan harga jual di Singapura untuk mengurangi daya saing produk. Lalu selanjutnya ada analisis budaya bisnis dan perilaku konsumen. Yang pertama ada preferensi terhadap produk berkualitas tinggi, yang dimana Singapura adalah pasar yang sangat menghargai kualitas. Masyarakatnya juga cenderung lebih memilih produk premium dengan finishing yang baik, desain modern, serta daya tahan yang tinggi, yakni strategi pemasaran yang efektif. Untuk yang kedua ada kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan. Singapura memiliki kesadaran penuh untuk lingkungan yang tinggi, sehingga produk yang ramah lingkungan memiliki daya tarik yang lebih besar untuk Singapura sendiri. Lalu ada yang ketiga, yakni konsumen yang digital savvy dan teknologinya driven. Singapura memiliki masyarakat yang aktif secara digital dan cenderung mencari serta membeli produk melalui platform elektronik commerce dan media sosial. Selanjutnya ada budaya multikultural dan kelas menengah yang mapan. Singapura terkenal dengan negara yang masyarakatnya banyak multikultural yang terdiri dari orang Tionghoa, Melayu, India, dan ekspatriat dari berbagai negara. Masing-masing kelompok memiliki preferensi desain yang berbeda. Untuk selanjutnya atau yang terakhir, yakni budaya efisiensi dan kepraktisan. Masyarakat Singapura cenderung memilih furnitur yang praktis, hemat ruang dan fungsional karena keterbatasan ukuran hunian.
Untuk strategi masuk pasar ada yang pertama yakni ekspor. Ekspor adalah proses menjual produk dari negara asal ke pasar internasional tanpa mendirikan operasi fisik di negara tujuan. Dengan keuntungan modal awal yang rendah, resiko bisnis lebih kecil dibandingkan investasi langsung dan memanfaatkan jaringan distribusi lokal di Singapura. Sedangkan kekurangan dari ekspor ini adalah ketergantungan pada mitra atau distributor lokal, serta biaya logistik dan biaya masuk, lalu kurangnya kendali atas pemasaran dan layanan pelanggan. Untuk kedua ada joint venture atau usaha patungan, yakni joint venture ini adalah kerjasama antara dua perusahaan dari negara berbeda untuk membangun bisnis bersama. Memiliki keuntungan yang pertama berbagi resiko dan modal, lalu ada akses langsung ke jaringan, serta pengetahuan pasar lokal yang bisa mendapatkan insentif langsung dari pemerintah setempat. Sedangkan kekurangannya ini sendiri adalah proses negosiasi dan pembagian keuntungan yang kompleks, perbedaan budaya kerja bisa menjadi tantangan, serta potensi konflik kepentingan antara mitra. Berikut presentasi yang telah kami sampaikan dari kelompok 1 dari PT Karya Sejati Blora. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.